Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 0977 CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Timur. Saya Sugiharto dari SMK IT Mutiara Bangsa. Di sebelah kanan saya Ayu Setiawati dari PTD SD Negeri 4 Bungku. Dari sebelah kiri saya Dame Napitupulu dari Sekolah Lentera Harapan Sekampung. kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dami. Selamat siang Pak Sugi. Gimana kabarnya Bu Dami? Luar biasa baik. Saya sangat bersemangat nih Pak. Luar biasa. Bu Dami pada hari ini Bu Dami melakukan proses coaching ya dengan Ibu Ayu. Benar sekali Pak. Dalam proses ini saya menunjuknya Bu Dami nanti saya akan melakukan beberapa penilaian terkait dengan kegiatan yang Ibu Dami nanti lakukan sesuai dengan rubrik yang sudah saya cetak, dan saya berharap nanti dengan coaching pada hari ini apa yang dilakukan oleh Ibu Dami sudah sesuai dengan konsep-konsep proses penilaian, yaitu percakapannya menggunakan algoritma ya Bu ya. Terus jangan lupa nanti prinsip coachingnya diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga mengoptimalkan kompetensi dari coaching. Bu Dami, perlu saya tanyakan sedikit dalam proses coaching hari ini, kompetensi apa yang nanti Bu Dami kembangkan supaya proses nanti berlangsung? Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan. Terus yang ketiga, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahan. Biasa. Jadi ketika kompetensi tersebut, kalau boleh saya tahu, kompetensi apa yang nanti dijadikan indikator yang luar biasa oleh Bu Dami agar nanti proses dalam coaching ini tercapai tujuan? Melalui mendengarkan secara aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik. Jadi nanti Bu Dami dalam kompetensi ini yang lebih spesifik akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang menggali kompetensi dari pihak coachingnya ya. Benar sekali Pak, supaya nanti saya bisa mendorong atau coach saya itu bisa menemukan suatu rencana gitu ya, satu rencana untuk menyelesaikan masalah itu melalui pertanyaan-pertanyaan saya yang Kira-kira Bu Dami, apa yang menjadi indikator nanti jika tercapai Bu Dami ini dalam proses coaching ini? Apa yang menjadi indikator kalau masuk ini tidak begitu? Jadi bisa ceritakan. Jadi melalui coaching ini nanti, coach saya ini bisa menemukan solusi Pak. Jadi kalau nanti ini sudah solusi, itulah indikator keberhasilan dari proses coaching hari ini ya Bu ya. Baik Bu Dami, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja dengan Ibu Ayu. Terima kasih ya Pak ya, sudah memberikan waktu kepada saya.
Selamat siang Ibu Damai. Bu Ayu apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana dengan Bu Damai? Baik sekali. Nah, Bu Ayu tadi malam chat saya pada saat saya masih sibuk ya, jadi saya tidak sempat membalas. Hanya saya menyampaikan, ya saya ada waktu besok, yang mengatakan hari ini, bahwa saya punya waktu hari ini untuk mendengarkan Bu Ayu. Begitu ya, saya punya waktu sampai ya 20 sampai 30 menit ya Bu Ayu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan perbincangan kita hari ini? Di sini Bu, saya kan punya masalah ya Bu ya. Saya pengen dari masalah saya itu mendapat masukan-masukan dari Bu Damai. Di sini saya mau menjadi pembina upacara hari Senin Bu. Di situ kebetulan saya itu grogi Bu untuk bicara di depan, untuk menyampaikan itu saya itu belum punya kosakata yang pas gitu Bu. Bahasanya saya kurang untuk cara pembicaraan saya itu belum pas gitu loh Bu. Seperti itu. Baik Ibu. Ibu mau jadi pembina upacara. Nah, yang saya di sini ingin membantu di bagian mana ya Bu? Saya di situ masih bingung Bu, bagaimana menemukan bahasa-bahasa sehingga saya itu bisa menyampaikan ke anak-anak itu biar penyampaiannya itu bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Seperti itu Bu. Oke, jadi tujuan Ibu itu adalah dapat menyampaikan pidato saat Ibu nanti bertugas sebagai pembina upacara, dapat menyampaikan pidato itu dengan jelas, dengan harapan Ibu, begitu ya, dengan lancar. Kendala saya itu saya kurang percaya diri. Lalu saya dalam pemilihan tata bahasa itu Bu, saya itu sangat lemah. Nah jadi saya itu butuh masukan-masukan dari Damai itu penataan bahasa saat saya nanti memberikan amanat atau sambutan ketika saya menjadi pembina upacara. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa kendala yang Ibu sampaikan kurang percaya diri yang pertama. Yang kedua tadi pemilihan tata bahasa. Nah, hal inilah yang tadi Ibu sampaikan bisa rugi gitu ya istilahnya ya. Itu yang menjadi kendala Ibu. Nah, khawatir nanti jika saat bertugas itu bisa memberikan atau menyampaikan pidato itu kurang pas gitu ya. Nah, atau mungkin tidak tersampaikan apa yang menjadi tema gitu ya, tema dari pidato tersebut. Luar biasa sih ya, itu diberi kesempatan, ini adalah satu kesempatan yang istimewa sebagai pembina upacara, karena tidak semua guru yang ditunjuk menjadi pembina upacara. Jadi ini adalah bisa dikatakan suatu kesempatan yang luar biasa buat Ibu. Iya. Nah, dari kendala yang Ibu sebutkan tadi, saya percaya, saya yakin sekali bahwa Bu Ayu itu akan bisa gitu ya untuk melewati permasalahan tersebut. Nah, apa yang sudah Ibu pikirkan rencana ke depan supaya nanti Ibu bisa melewati menjadi pembina upacara dengan baik sesuai dengan tujuan Untuk rencana atau harapan ya Bu ya, di situ nanti saya akan mencoba berlatih. Yang pertama mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru senior saya, yaitu Pak Sagio ya Bu ya. Kemudian saya akan membuat rangkuman atau catatan-catatan. Mungkin di situ nanti akan saya bacakan di depan. Lalu saya akan berlatih dahulu sebelum hari itu terlaksana. Seperti itu. luar biasa ya Bu ya, suatu rencana atau bisa dikatakan ini rancangan yang tertata dengan baik gitu ya, sehingga nanti kompetensi Ibu dalam berpidato itu bisa lebih baik gitu. Tadi Ibu sudah menyampaikan yang pertama, Ibu akan berusaha
berlatih, ya khususnya berlatih di depan guru senior. Nah, terus selanjutnya ibu akan membuat rangkuman sebelumnya. Nah, setelah membuat rangkuman sebelumnya dan ibu akan berlatih. Nah, melalui rencana ibu ini, mungkin apakah masih ada lagi dari beberapa perencanaan ini membuat rangkuman, berlatih di depan senior? Kira-kira masih ada nggak rencana yang lain? Oke Bu, di situ nanti ya seperti biasa ya Bu ya, saya akan melaksanakan latihan. Nah di situ nanti tinggal saya konfirmasi kembali dengan guru senior saya yaitu Pak Sagio, agar beliau itu bisa membimbing saya terkait bahasa, tata caranya, bagaimana penyampaian atau kata-kata yang kurang pas. Nah di situ nanti saya menulisnya. Nah dalam penulisan yang tersusun itu nanti bisa saya sampaikan pada saat saya menjadi pembina upacara. Baik sekali ya Bu ya. Nah, selain dari yang sudah Ibu rencanakan, ada konfirmasi ya kepada guru senior tadi. Jadi supaya nanti Ibu bisa dibimbing setelah berlatih, ada nanti masukan dari guru senior tadi. Bapak siapa tadi? Bapak Sagio. Oh, kepada Bapak Sagio. Nah, nanti Bapak Sagio akan memberikan bimbingan yang lebih baik lagi, terus tata bahasa yang seperti apa nanti yang bagus begitu ya. Nah, terus nanti Ibu juga akan menuliskan sebagai masukan-masukan atau sebagai evaluasi. Menurut saya Ibu itu bisa dikatakan adalah seorang guru yang pembelajar ya, seorang guru yang mau belajar terus. Nah, melalui belajar terus ini Ibu akan berkembang terus. Nah, sangat luar biasa karena nggak semua guru mau menerima masukan. Nah, tetapi Ibu Ayu demi mencapai kompetensi yang lebih baik, Ibu mau siap dievaluasi dan menerima bimbingan ya. Nah, nanti Ibu akan berpidato ini dalam durasi waktunya berapa menit Ibu? Nah di sini saya membuat perkiraan waktunya itu paling tidak sekitar 7 sampai 10 menit ya Bu ya. Karena memang saya kan masih tahap belajar. Nah di situ nanti saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah dirangkum dan sudah saya tulis agar tidak kelamaan, jadi saya bisa pas dalam tata cara bicaranya Bu. Baik Bu, ya saya kira bisa layak untuk melewati ini melalui semuanya. Nah, tadi Ibu sampaikan sekitar 7 sampai 10 menit. Sebenarnya karena Ibu tadi sampaikan bahwa ini adalah perdana, jadi sebenarnya hanya kurangnya jam terbang saja ya. Kalau sudah mungkin di kedua kali, ketiga kali, Ibu akan terbiasa gitu. Nah, kapan rencana Bu menjadi pembina upacara ini? Rencananya kan Senin depan, jadi saya jadi pembina upacara tinggal hari Senin ya Bu ya. Mungkin akan saya coba itu latihannya nanti waktu hari Jumat atau hari Sabtu seperti itu. Baik, minggu depan ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya ini bisa dilaksanakan untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Tidak ada masalah gitu ya. Nah, karena dari rencana Ibu sudah mengupayakan yang terbaik, maka hasilnya pun yang terbaik juga. Apakah ada pihak-pihak tertentu atau mungkin ada yang siapa yang akan Ibu libatkan gitu ya untuk melihat atau menilai Ibu saat nanti berpidato? Oke, di situ nanti saya akan melibatkan ya yang jelas kepala sekolah, karena beliau yang rekan-rekan guru dan anak-anak. Nah, itu bagus sekali ya Bu ya. Saya kira itu bisa menambah kepercayaan diri Ibu untuk kedepannya. Nah, dan juga dalam latihan sebelumnya itu juga akan menata kata bahasa Ibu saat berpidato nanti. Nah, karena ini giliran yang pertama,
di giler atau di petugas ibu sebagai pembina upacara yang ada di Indonesia, ya, saya yakin ibu akan lebih baik dan bahkan tanpa catatan begitu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya bisa melaksanakan dengan baik dan saya bisa menyampaikan sesuai dengan kata-kata yang lugas ya Bu ya, seperti itu. Baik ibu, ibu tadi sudah menyampaikan dan ibu akan mengupayakannya. Nah, setelah pelaksanaan upacara ini kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Jadi supaya nanti ada juga masukan atau saran setelah ibu menyampaikan. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Damai sudah memberikan solusi, sudah memberikan masukan-masukan terhadap saya, sehingga saya bisa menemukan bahwasanya saya harus membuat dan menemukan solusi dari permasalahan saya itu sendiri. Terima kasih ya Ibu Damai ya. Sama-sama Bu. Selamat sore Bu Dami. Selamat sore Pak Sudi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik Pak. Luar biasa. Bagaimana dengan Bapak? Baik juga Bu Dame. Terus tadi gimana kegiatannya pada waktu saat melakukan coaching nih? Kondisinya Saya nyaman? bersyukur sekali ya Pak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai coach, yang akhirnya melalui kesempatan itu saya dapat meningkatkan kompetensi coach saya, begitu ya Pak ya, Luar sesuai biasa. dengan alur tirta. Ya. Jadi saya sudah menerapkan alur tirta itu di mana untuk sebagai tujuan ya, dan mengidentifikasi permasalahan, Ya. dan sampai coach saya itu bisa membuat suatu rencana aksi gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi hingga sampai ke tanggung jawab untuk melakukan aksi tersebut. Atas tindakan tersebut ya Benar Bu. Ya. sekali Pak. Luar biasa Bu Dame tadi proses coachingnya ya. Sehingga saya bisa mencatat tadi beberapa hal pada waktu saya melakukan observasi yang telah dilakukan antara Ibu Dami ya dengan Ibu Ayu ya tadi. Saya di sini bisa memberikan banyak penilaian yang mudah-mudahan nanti ke depan tambah membangkitkan motivasi, menambahkan gairah dari Ibu Dami untuk meningkatkan bagaimana proses coaching yang lebih baik ya Bu ya. Karena saya melihat tadi sudah berhasil, pembicaranya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu sendiri sudah bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kosi Bu Dami. Terus Bu Dami saya lihat sudah bisa mengarahkan Kosi itu untuk mencari rencana aksinya. Bahkan yang lebih sangat luar biasanya, dia bisa menetapkan tujuan yang akan dilakukan dengan permasalahan yang dihadapi. Terus saya lihat tadi juga Bu Dami dengan present ya, dengan penuh kesadaran penuh mengikuti proses coaching tadi, menikmati, serasa sangat menikmati, sehingga saya melihat Bu Dami mudah sekali untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, yang menggali potensi-potensi coaching itu sendiri. Terus yang sangat luar biasa, saya melihat di sini pertanyaan yang berbobot tadi yang sudah melontarkan kepada Kosi itu bisa menimbulkan menggali potensi kompetensi dari Kosi itu sendiri sehingga dia bisa menyelesaikan masalah ya Bu ya. Kalian saya lihat tadi seperti itu. Luar biasa, selamat seperti itu. Dami ya, Revolusi yang tadi melakukan kegiatan coaching dengan baik sekali. Nah ini yang perlu saya ketahui itu untuk ke depan kompetensi apa lagi yang sudah ingin tambahkan supaya nanti proses coachingnya lebih baik lagi. Oh iya benar sekali Pak, itu pertanyaan yang mengingatkan saya. Saya ingin meningkatkan bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa mengidentifikasi permasalahan, bahkan dalam
melalui menggali informasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan, akhirnya coach saya nanti bisa menemukan solusi Pak dengan baik. Luar Itu biasa. karena pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin sekali bagaimana saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi Pak ya. Jadi intinya nanti Bu Dami ingin menambahkan kembali ya literasi atau kemampuan dalam memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nanti pihak polisinya sendiri nanti ini bisa membangkitkan kompetensi yang akan dia miliki. Seperti itu ya Bu Dami ya harapannya ya. Benar sekali. Baik, terima kasih Bu Dami. Pasca observasi pada hari ini sangat luar biasa. Semoga sukses ke depan untuk Bu Dami. Terima kasih sudah membersami saya pada kegiatan pasca observasi bersama siang Bu Dami. Selamat siang Pak, sampai ketemu lagi. Ya, Senang bisa sama-sama. bekerja sama dan Sama-sama, juga Bu. bisa mengobrol-ngobrol dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dami. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi, salam bahagia, Salam guru penggerak, tergerak. bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.